Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan dengan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran pertama kelas 4 semester 1. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa terus belajar untuk kemajuan kita bersama. Kita mulai dengan materi pembelajaran yang pertama, yakni muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Paragraf adalah sebuah karya tulis yang merupakan gabungan dari beberapa gagasan atau ide. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pokok atau ide utama yang dibahas dalam suatu teks. Jadi, gagasan pokok ini dapat kita ambil dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Gagasan pendukung ini dapat kita ambil dari kalimat-kalimat penjelas yang ada dalam sebuah paragraf. Berikut ini saya akan memberikan contoh sebuah paragraf dengan judul Tari Kuda Gepang. Tari Kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tari ini bercerita tentang kegagahan pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang raja gagah berani. Tari Kuda Gepang ini ditarikan dengan penuh semangat. Dahulu, tari ini dibawakan untuk menyambut para raja. Sekarang, tari ini dibawakan untuk menyambut para tamu, undangan, pengantin, dan pejabat tinggi pemerintahan. Dari paragraf yang berjudul Tari Kuda Gepang ini, kita akan menentukan kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukung. Berikut kita perhatikan. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah Tari Kuda Gepang adalah tari yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dari kalimat utama ini kita bisa mengambil gagasan pokok berupa Tari Kuda Gepang berasal dari Kalimantan Selatan. Jadi, kesimpulannya adalah gagasan pokok ini dapat kita peroleh dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kalimat utama ini bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah paragraf, bisa juga berada di akhir paragraf. Kita harus membacanya dengan seksama. Kebetulan dalam paragraf contoh tadi, kalimat utama ada di awal paragraf, yakni kalimat pertama. Kemudian kita menuju ke kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berarti adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Karena di dalam paragraf tersebut terdapat 5 kalimat, sedangkan kalimat pertama merupakan kalimat utama, dan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah kalimat penjelas. Dari kalimat penjelas ini kita bisa menentukan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Materi yang kedua adalah keragaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keragaman bahasa. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Keempat, keragaman tarian. Kelima, keragaman pakaian tradisional. Keenam, keragaman senjata tradisional. Dan ketujuh, keragaman alat musik. Berikut kita jabarkan masing-masing dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yang kita bahas adalah keragaman suku bangsa.
Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, di antaranya adalah suku Nias yang berasal dari Sumatera Utara. Berikut gambarannya. Suku Bugis dari Sulawesi dan suku Asmat dari Papua. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh bahasa daerah adalah yang pertama bahasa Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Contohnya, Horas, hupatan dahun madiriku, guartu si meli, asal Husian Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, bahasa Jawa. Contohnya, nami kulo ria, umur kulo sakniki 11 tahun, kulo kelas gangsal. Yang ketiga adalah bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Kenalin nih, name aye rohaye, umur aye 10 tahun, hatur nuhun. Itu adalah macam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Keragaman selanjutnya adalah rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya adalah rumah joglo yang berasal dari Jawa, kemudian rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah honai dari Papua. Keragaman selanjutnya, keragaman tarian. Contohnya tari kecak dari Bali, tari zapin tembung dari Kalimantan Barat, dan tari maengket dari Sulawesi Utara. Keragaman selanjutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya Jawa Tengah memiliki pakaian adat beskap. Bali memiliki pakaian adat payas, dan Sumatera Barat memiliki pakaian adat bundo kanduang. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman senjata tradisional yang biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, dan ada yang digesek. Contohnya, yang pertama dari Aceh ada tambo. Ini gambar tambo ya. Kemudian angklung dari Jawa Barat. Ada juga tifa yang berasal dari Papua. Materi selanjutnya adalah bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Alat musik dapat menghasilkan bunyi. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut ini contohnya alat musik yang dipukul, yakni gong dan gendang. Yang kedua, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, yakni seruling dan terompet. Yang ketiga, alat musik yang cara memainkannya dengan cara digesek, biola dan rebab. Yang keempat, alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipetik, gitar dan kecapi. Dan yang kelima, alat musik yang cara memainkannya dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, yakni angklung dan marakas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar anak-anakku, dan jangan lupa kalian harus mengerjakan uji pembelajaran 1. Ini adalah soal uji pembelajaran 1 yang harus kalian salin di buku tugas, ditulis soal dan jawabannya. Soal ini meliputi 3 mupel, yakni Bahasa Indonesia KD 3.1,